Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa hadaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi qurbi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ashiratu 'anil Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala annahu qala maktubun fit Taurati khamsatu ahrufin ay jumalis. Makalah yang ke-10. Jadi kita masih membahas bab yang berisikan 5 poin baik dari hadis atau dari ucapan para sahabat ya, atau makalah-makalah ulama. Nah, ini dari Imam Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini beliau adalah kibar tabi'in, pembesarnya para tabi'in. Jadi Nabi, sahabat, habis sahabat, kemudian tabi'in namanya. Imam Hasan al-Basri. Dia hidup pada abad ke-2 Hijriah. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Maktubun fit Taurah, tertulis di kitab Taurat. Taurat ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kalau Injil kan Isa, kalau Zabur Nabi Daud, kalau Ibrahim itu suhuf-suhuf, lembaran-lembaran gitu. Ini Imam Hasan al-Basri berkata bahwa yang nanti akan dikatakan ini sudah tertulis di Taurat sejak zamannya Nabi Musa gitu. Khamsatu ahrufin, ada 5 ayat jumalin, ada 5 jumlahnya gitu. Apa yang pertama? Yang pertama kata beliau, innal ghaniyata fil qanaah. Sungguhnya ghaniyah itu kekayaan. Kekayaan itu terletak pada qanaah. Qanaah merasa cukup gitu. Jadi harta yang dia proses itu, kemudian dia berhasil dari proses harta itu, dia merasa cukup gitu. Apapun nanti yang akan diperoleh, yang akan diperoleh sama seorang itu setelah dia melakukan proses kerja gitu, dia merasa qanaah. Jadi kaya itu ada terletak pada orang yang qanaah gitu. Bukan kaya yang kita lihat dia punya rumah besar, kontrakannya banyak, punya mobil, kerjaannya tetap, anaknya sukses. Bukan itu. Justru kekayaan itu terletak pada qanaahnya dia gitu, merasa cukup. Dan tentu orang yang kita lihat materinya itu banyak, dia itu merasa cukup, belum tentu gitu ya. Dan barangkali orang yang Allah kasih kekayaan, belum tentu dia merasakan kemanisan ibadah gitu, belum tentu ya. Coba kita amati tuh, yang dunianya Allah kasih kecukupan materi, dia itu kira-kira taatnya lebih enggak gitu, atau sering ke masjid enggak, sering ke mushola enggak, sering ngaji enggak gitu. Di situ bisa terlihat gitu. Jadi kaya itu cukup memberikan nafkah, itu adalah terletak pada qanaah, merasa cukup. Banyak sedikit cukup, enggak kekurangannya gitu. Nah, qanaah di sini itu bil ismah. Dia senang dengan anugerah dari Allah, ridho dia ya. Maupun
berapa kek yang Allah bayar ke dia nih, yang Allah kasih rezeki, yang Allah kasih nikmat ke dia, itu dia ridho, senang. Enggak, di hatinya enggak gerutu gitu. Hati pagi-pagi ya sampai malam sampai segini gitu, enggak ada dari hatinya kayak gitu. Ya seolah-olah kalau dia bilang kayak gitu, dia enggak bersyukur tuh atas nikmat yang Allah berikan kepadanya gitu. Nikmat iman itu udah betapa besarnya itu ya, yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman di hati kita nggak lepas dari Allah gitu kan, bisa sholat, bisa berbuat baik gitu. Itu kalau kita sadar itu, masya Allah jamaah ya. Kemudian qanaah apa lagi? Wasukunul qalbi inda adamil ma'rufat, tenangnya hati ketika tidak ada keharmonisan gitu. Dia merasa tenang walaupun barangkali itu bini ngomel mulu sama dia ya, anaknya kalau minta minta jajan, minta SPP gitu ya, belum anak surat gitu, tetap dia sudah tenang lah gitu. Sukunul qalbi ya, tenang hati, ntar dia kebayang gitu. Jadi itu namanya qanaah, itu tadi dia ridho dengan anugerah dari Allah, kemudian hatinya tenang ketika tidak ada keharmonisannya gitu. Walaupun itu sekelilingnya itu banyak huru-haranya, banyak gangguan-gangguan eksternalnya, dia tetap tenang aja, nggak belingsatan gitu, tenang gitu. Ibadah tetap dia laksanakan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa inna salamata fil uzlah, sesungguhnya keselamatan itu terletak pada ketika uzlah gitu. Jadi orang kalau ketika uzlah, dia selamat dari lisan ucapan yang gak baik ya, walaupun nanti ada ucapannya yang barangkali dia nggak sadari itu bisa nyakitin orang lain gitu. Atau juga ya dia itu bebas dari gibah sama orang lain, dia bebas dari namimah, karena dia tadi itu yang namanya keselamatan terletak pada ketika dia uzlah, ngasingin diri gitu. Hidupnya lebih menyendiri. Gak apa-apa kalau emang mau selamat dari itu. Nah kira-kira itu bisa nggak kalau dia bermasyarakat, dia bersosial? Kira-kira ini dia kan kalau mau taklim pasti banyak orang. Kalau mau hadir di majlis, baik majlis walimatul hitan, majlis walimatul arus, majlis takziah, kan pasti bergaul. Nah kira-kira itu bisa nggak dijaga omongannya, dia jaga sikapnya gitu. Ketika dia berpihara itu berarti dia sudah beruzlah namanya gitu, beruzlah. Jadi uzlah itu dia mengosongkan ya, dari perbuatan maksiat, dosa gitu. Bahkan di sini al-khuruj an mukhalatatil khalqi bil inqitab, keluar dari bergaul kepada makhluk dengan memutuskannya gitu. Karena udah banyak bergaul, banyak salah. Kalau banyak salah, banyak dosa. Ada dosa, saudaranya neraka gitu. Jadi itu selamat itu terletak pada ketika uzlah. Nanti kalau semuanya uzlah ke gunung menyendiri, ntar siapa nih umat yang nyelamatin gitu. Makanya ulama ada yang mentafsirkan uzlah nggak harus nanti mengasingkan kontemplasi ke tempat yang sepi, enggak ya. Di tempat keramaian juga kita bisa beruzlah, artinya menjaga dari kita berbuat maksiat atau berbuat dosa, itu udah uzlah gitu.
Itu hadirin sekalian. Kemudian yang ketiga, wa innal hurmata fi rabbis syahawat. Wa innal hurmata fi rabbis syahawat. Sungguhnya kehormatan itu terletak pada meninggalkan syahwat. Orang bisa dikata hormat, bisa dikata mulia kalau dia tinggalin syahwatnya. Coba kalau dia ikutin hawa nafsunya tuh, kayak binatang kan ya. Artinya dia melakukan seks bebas di mana saja. Dia melakukan keinginannya di mana saja tanpa ada malu, gitu. Berarti kan dia hina, gitu. Tapi kalau orang yang tadi itu, ya, orang yang mulia, orang yang terhormat adalah yang meninggalkan syahwat, gitu, keinginan. Emang syahwat itu harus diputusin kita di hati kita. Jadi memang ada yang namanya fitrah imaniyah. Artinya kita sucikan untuk keimanan kita untuk makrifat kepada Allah, gitu, mengenal tentang Allah. Ada juga nanti itu fitrahnya bersifat amaliyah yang berbentuk dengan fisik, ya, dibersihin tuh ya kuku kita, kemudian juga itu ya kita kumur-kumur kalau mau wudu, kemudian menghirup air dengan hidung, ya, kemudian kita cabut bulu ketiak kita, ya, kemudian juga cukur kumis, kemudian juga cukur bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan, itu, ya, itu adalah itu fitrah kesucian yang bangsa amaliyah yang kelihatan, gitu. Yang kelihatan juga mesti kita bersihin di hati kita. Sombong, ya, atau kibir, ria atau pamer, gitu kan ya, ujub, bangga sama dirinya, itu harus dihilangin supaya bersih. Kalau udah zahirnya bersih, batinnya bersih, itu dia nanti jadilah dia seperti malaikat, ruhnya jadi malaikat. Sekalipun dia bentuk jisimnya sama bentuk badannya manusia, tapi dia punya ruhnya jadi malaikat. Dia bersih, gitu. Kalau udah bersih, suci, dia punya zahir batin, ya, apapun yang ingin itu akan Allah ijabah, gitu. Jadi emang kita rada berat meninggalkan syahwat, Pak Yusril, ya. Harus itu sedikit demi sedikit, ya, harus dipotong. Kemudian berikutnya, wa inna tamattu'a fi ayyamit tawilah, sungguhnya kesenangan itu ada pada akhirat, hari-hari yang panjang tuh akhirat yang ada di surga. Itu kesenangan yang hakiki, gitu. Makanya Hatim itu berguru sama Imam Syafi'i, gitu. Kata Imam Syafi'i bilang ke Hatim tuh muridnya, Tim, ente udah berapa lama ngaji sama aneh? Gitu. Kata si Hatim, lama udah guru. Ada sekitar berapa ya? 33 tahun ada. Gitu, kata si Hatim. Terus apa yang ente udah dapetin dari aneh? Kata Syakib itu gurunya bilang ke Hatim, ya, kata si Hatim, guru, saya dapat cuma 8 masalah sama guru. Ngaji 33 tahun, cuma yang dia dapat 8 perkara doang. Gitu, kata gurunya, innalillah, gitu. Gitu. Kata guru begitu. Apa itu diantaranya? Diantaranya pertama itu kata si Hatim, ya, ini guru dengerin, coba dengerin guru ada dia gitu, ya. Coba anak mau dengerin apa tuh yang pertama? Iya, saya lihat orang, kata dia gitu ya, saya lihat orang, banyak orang memang cinta
sama yang dicintai. Dia cinta dunia, dia cinta istrinya, dia cinta anaknya, dia cinta hartanya, dia cinta kerjaannya, gitu. Tapi itu yang dicintai nggak bakalan dampingin dia ketika dia sudah masuk ke alam kubur. Itu orang banyak tertipu. Dia cinta banget sama kerjaannya sampai dia ninggalin sholat. Dia cinta banget sama kerjaannya sampai ninggalin puasa yang wajib. Begitu, ya. Emang itu yang ente cintai, itu bakalan temuin ente di alam kubur. Gitu. Banyak orang yang kayak gitu tertipu sama dunia, gitu kan ya. Gitu. Kata Hatim gitu, kata gurunya, oh bener juga dia. Gitu. Iya. Itu guru yang pertama. Gitu. Jadi banyak orang yang memang ya tertipu gitu dengan apa yang dia cintai. Ya. Padahal itu ya adalah sifatnya sementara, enggak kekal selama-lamanya. Gitu. Dan itu nanti enggak akan menemani dia di alam kubur. Yang menemani dia di alam kubur adalah itu tadi, amal-amal yang kekal, ya, al-baqiyah as-shalihah, amal soleh yang kekal yang akan dampingi dia di alam kubur. Maka saya pilih itu guru. Kira-kira amal soleh saya apa gitu ya, sedekah kali gitu, ya taat, ya gitu. Itu hadirin sekalian. Kemudian wa inna sabra fi ayyamin qalilah, sungguhnya sabar itu terletak pada hari-hari yang sedikit di dunia. Maka kita sabarin. Jadi dalam hadis itu dikatakan wa idza ubtuliya, apabila ente dicoba sama Allah, diuji sama Allah, sabar, dia sabar. Tuh. Ya, sabar di atas melakukan ketaatan walaupun hujan deras gitu, tetap kita jamaah, tetap kita ngaji gitu. Kita sabar atau taat. Ada lagi sabar di atas musibah. Ya, musibah, ada musibah dunia, ada musibah agama. Musibah dunia umpama kematian, itu musibah dunia tuh. Kalau musibah agama umpama kita ninggalin yang wajib, itu musibah agama kita. Barangkali kita lalai tuh salat subuh, sering kita ketinggalan sama subuh, ya, itu musibah agama tuh orang. Gitu. Nah itu kita sabarin terus tuh, walaupun tertinggal kita kodoin, gitu subuh kita. Atau barangkali Ramadan kemarin ini ada yang ketinggalan puasanya. Ini sekarang kita mau dekat sama Ramadan, ya, kira-kira 50 hari lagi kali ya, kurang lebih ya, 53 hari lagi kan, gitu, kita puasa. Kalau itu barangkali ada puasa kita yang kemarin itu terluput, gitu. Bilangin bini kita, bilangin anak perempuan kita yang udah pada balik, gitu. Ayo puasa, kodoin. Kemudian ntar puasa 2022 datang, gitu. Jadi kesabaran itu terletak pada dunia, hari-hari yang sedikit, gitu. Kayak kata Rabi'ah al-Adawiyah, itu dia kirim wasiat kepada Sufyan Ats-Tsauri. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang ulama sufi wanita yang sangat mulia. Dia hidup pada abad ke-2 Hijriah, gitu. Dan ajarannya dia itu betul-betul memurnikan cintanya secara totalitas kepada Allah. Itu Rabi'ah al-Adawiyah, gitu. Bahkan banyak tokoh-tokoh terkenal itu ingin melamar dia, ingin melamar Rabi'ah, ditolak sama Rabi'ah. Nggak ada yang bisa ngalahin cintanya saya kepada Allah, gitu. Nggak tolak sama, padahal yang itu yang ngelamar orang-orang pemuka semua, orang-orang keren semua, gitu. Tolak sama Rabi'ah, saya lagi cinta kepada Allah, ya.
Saya ibadah bukan karena saya ngarep surga. Saya ibadah bukan karena takut sama neraka. Gitu kata Rabi'ah. Emang semata-mata saya tulus kepada Allah. Itu Rabi'ah. Nah, Rabi'ah wasiat kepada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri dia seorang ulama dan dia dijulukan sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin mukmin di dalam bidang hadis. Itu Sufyan Ats-Tsauri. Dia ahli bidang fikih, ahli bidang hadis, ahli bidang tafsir. Itu Sufyan Ats-Tsauri. Kata Rabi'ah begini bilangnya, ya Sufyan, anta ayyamun ma'dudah. Sufyan, ente itu bagaikan hari-hari yang udah kehitung, gitu. Ya. Terus idza dhahabal yaum, apabila hari udah kelewat sama ente, hari udah berlalu, hari udah pergi ninggalin kita, itu katanya dhahaba ba'duka, nanti akan hilang tuh sebagian yang ada pada diri ente. Bisa jadi hari ini sama hari kemarin, bisa jadi itu di satu-satu anggota tubuh kita ada yang berkurang. Bisa jadi rambut rontok satu, organ tubuh yang dalam kita itu melemah, gitu kan ya. Kulit itu mengkeriput, bisa jadi mata itu rabun, gitu, berkurang sedikit demi sedikit kata Rabi'ah, gitu. Terus kata Rabi'ah bilang, yushiku, ya, idza dhahaba, ya, ba'duka, dikuatirin, ditakutin, hampir saja ditakutin apabila sudah pergi sebagian dari diri kamu, wahai Sufyan. Itu katanya ayyadhaba kullu, pasti nanti akan bisa jadi pergi seluruhnya, gitu. Jadi sedikit-sedikit dulu tuh dieksekusi, ya, lemah keriput kulitnya, tenaganya berkurang, giginya ompong, gitu. Gitu. rambut tuh, ya, itu kemarin itu, sekarang, ya, itu berubah satu demi satu. Ada aja yang dirasa di badan kita. Ini habis nih giginya. Ntar waktunya eksekusi malaikat tuh ada tuh, ya. Ada eksekusi tuh ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Itu kata si Rabi'ah bilang ke Sufyan. Terus katanya, kata beliau tuh, kata Rabi'ah bilang ke Sufyan, anta taklah, ente kan tahu hal itu. Paklah maka ketahui olehmu, watabir, ambil pelajaran dari situ, gitu, ya. Jadi itu katanya dhahaba yaumi, telah melewati, telah pergi itu hari itu, mada ambil tubihi, apa yang telah kukerjakan hari kemarin. Kemarin tuh ngapain aja tuh dari bangun subuh, apa yang telah kita kerjain sampai kita nanti tidur lagi. Itu dievaluasi, gitu, dimuhasabahin, gitu, direnungin, disadarin, gitu, ya. Itu kata si Rabi'ah bilang ke saya, fa inna yaumi itu yang qadil umur, hariku yang telah berlalu itu, katanya yang qadil umur pun bisa berakhir nanti, gitu. Jadi kita harus sadar di mana letak kesalahan kita, dosa kita, gitu. Apalagi ini udah di penghujung akhir tahun 2025, gitu. Nanti kita akan masuk ke tahun yang akan datang. Itu kita evaluasi, ya. Semakin waktu itu berjalan, gitu kan, semakin umur dan usia kita berkurang, gitu. Bahkan
amal kita ini semakin terbatas, semakin tua gitu. Ada aja dirasa pinggang lah guru ini, pinggang guru banget ini. Mata ini kalau lihat kitab nggak bisa lihat kitab gitu. Iya ada aja. Pendengarannya kurang gitu. Akalnya semakin melemah, ya, tenaganya berkurang gitu. Maka kita isi tuh sisa-sisa umur kita, ya sisa pun di umur kita maksimalin untuk kita lebih kualitasin ibadah kita. Ya, kita ini semuanya orang ahli ibadah, tinggal ditingkatin kualitas yang bagus gitu. Tambahin kualitasnya, jumlahnya, rokaatnya, tambahin sodakohnya, tambahin baca Qurannya, terus begitu. Ya, jadi sebetulnya kita ini udah melaksanain semua perintah Allah, tinggal nanti diperbagusin terus sama ditambahin biar nanti angkanya banyak. Itu dia. Ya. Itu kata si Rabi'ah, ya Allah. Ya. Jadi memang kalau orang yang bertakwa itu, ya dia itu apa namanya tidak dikatakan bertakwa sehingga dia itu bermuhasabah kepada dirinya, introspeksi, gitu, merenungkan apa yang dia telah perbuat. Itu hadirin sekalian. Ini berat ya, berat. Tapi dikit-dikit gitu Bang Haji, nyuwul. Sedikit gaskan ya. Bahkan kata Imam Nawawi itu, iya, kata Imam Nawawi, ada ulama salaf itu yang hatam Quran nih, sehari semalam 24 jam bisa 8 kali hatam Quran. Tuh, coba kalau logika gimana itu guru itu bisa 8 kali hatam? Iya. Kalau kita ngaji kubur tuh 24 jam baru sekali hatam. Dari kalau mati tetap maghrib baru hatam. Gitu. Atau kita coba sendiri, ngasahnya cuma makan sama minum doang, makan sama sholat doang, bisa hatam 24 jam. Tapi kalau kira-kira sehari semalam 24 jam 8 kali hatam, masya Allah, luar biasa. Gitu. Ada Habib. Satu rakaat, 1 kali khatam. Iya, 1 rakaat 1 kali khatam. Iya. Dan itu yang dilakukan. Habib ya. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kata Rabi'ah, kata beliau, Imam Syafi'i selama Ramadan, dia itu khatam 60 kali khatam. Dan itu di waktu sholat. Dan hanya di waktu malamnya aja. Siangnya enggak. Coba itu. Dan yang saya pernah dengar bahwa yang pernah menghatamkan sehari semalam 24 jam itu ada di antara ulama kita yang di Banten, abahnya Buya Muhtadi, namanya Buya Dimyati. Beliau tuh katanya sehari semalam bisa hatamin 8 kali hatam Quran. Tuh, masya Allah. Ya. Kita mah yang sebulan kagak ada. Iya, bulan enggak ada. Udah tidak itu doang. Ya, jadi itu jamaah sekalian, masya Allah. Nah, kita idealnya untuk kita kalian, ya, kita kalau bisa per hari itu 1 juz. Jadi 30 hari selama 1 bulan bisa kita khatam 1 Quran. Gitu. Ya, ya kita bagi-bagi aja barangkali ya, antara yang waktu renggang itu biasanya pada subuh, pada maghrib atau ketika duha barangkali ya. Gitu. Itu kita sempatin untuk wirid. Jadi jadikan Quran, baca Quran itu sebagai wirid. Gitu. Dan juga kata Habib Abdullah, ente jangan ngejar baca Qurannya,
tanpa ente tadaburi, tanpa ente pahami, gitu. Walaupun satu ayat nih, satu ayat ente baca artinya, apalagi bisa ngaji sama guru baca tafsir, nah itu lebih cakep tuh, ya. Baca satu ayat, baca artinya, apalagi bisa tahu kita arti kata perkataannya, gitu. Lalu kita pahami itu hadirin sekalian. Itu berarti kan dia sudah pengen memahami, pengen mentadaburi, memikirkan, gitu. Itu yang lebih bagus. Bahkan itu kalau kata itu Said Abi Bakar, kata beliau tuh di Fathul Haqiyah, baca Quran setelah sholat isyraq itu kita punya wudu, ya, ngadep kiblat, kemudian pakai jubah hijau, pakai imamah tuh, dan juga jangan diselangi di jeda dengan ada obrolan, ada omongan atau jawab WA, gitu, jangan. Atau barangkali minimal diselang terus kita baca lagi, jangan, nggak ada adabnya namanya, gitu. Ya. Jadi sebetulnya ya, tentang yang hal itu bukan di sholat doang, dibaca Quran juga sama. Kita hudurin kalau kita, hadirin hati kita, gitu, pelan-pelan, gitu. Itu maksud. Satu lagi kita baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ini hadis yang masyhur nih. Igtanim khamsan qabla khamsin, ya. Ini renungan semua buat kita. Ya, artinya perbuatlah 5 sebelum datang yang 5. Apa itu yang pertama? Syababaka qabla haramika. Artinya masa muda ente sebelum datang tua, gitu. Masa muda kita dari masa balik itu, ya, sampai tua di atas 40 tahun itu, ya. Artinya di sini perbuat ketaatan ketika kamu masih mampu, sebelum datang masa udah jompo. Kalau udah masa udah jompo, ya udah terbatas amal kita. Mau ngapa-ngapain udah nggak kuat, gitu ya. Mau wirid lama juga nggak kuat. Pinggang dulu pegel, kaki pegel, kencing dulu, mata udah rada-rada, kalau baca Quran udah susah. Kelihatan. Mulut udah kita kali barangkali mulut bisa stroke nih mulutnya. Udah susah ngucap-ngucap, udah pelok, gitu. Udah hidungnya bindeng lagi, peluk, gitu. Kayak gitu. Sengsara. Makanya jangan kita tunda-tunda. Jadi masa muda kamu sebelum datang tua kamu, artinya di situ perbuat ketaatan ketika kita mampu sebelum datang masa tua kita. Gitu. Gak apa-apa kita berjuang, ya, berjuang susah sesaat, nanti ujung-ujungnya ke sono tuh enak, gitu. Jangka panjang ke sononya jadi nikmat. Gak apa-apa susah payah, capek, letih, itu hanya sesaat. Nantinya kesononya itu jangka panjangnya jadi nikmat nih, gitu. Makanya orang yang sunat coba, ya, itu bocah, ya, disunatin ke rumah mandi burhan kan, dimandiin pakai air kendi dingin, dibakarin merang, ya, gitu. Setelah itu bocah tiba-tiba udah merem, mati langsung aja kepotong tuh ujung kulitnya, kulupnya, gitu. Nah itu nggak apa-apa, kita pahit, kita berjuang di situ, sedih gitu kan, nggak tega kita mana, tapi nanti demi waktu yang akan datang, yang akan dia bisa menikmati nanti, gitu. Apalagi kalau udah kawin ya, gitu aja, ya. Yang kedua kata Nabi, sihataka qabla saqamika, sehat kamu sebelum datang sakit kamu, gitu. Artinya di sini perbanyak amal soleh ketika kita sehat, sebelum nanti terhasil ada yang menghalangi.
kamarodin umpama sakit gitu. Kalau udah sakit kita udah repot, sholat nggak bisa berdiri lagi, yang ada duduk nggak bisa duduk, dia rebahan nggak bisa rebahan, dia barangkali dengan isyarat mata gitu. Yang ketiga kata Nabi, gina qabla fakrika, waktu kaya ente sebelum datang fakir ente. Waktu kaya punya duit saldonya banyak, dia bersedekah. Sebelum nanti ketika dia itu hartanya binasa, hartanya habis, ada yang lebih dia butuhin tapi harta udah habis gitu. Kalau begitu berarti dia nanti fakir fid darain. Jadi orang fakir dunia udah fakir, akhirat fakir. Susah udah. Kayak kita berlomba-lomba gitu. Jadi jangan kita terperdaya, jangan kita tertipu sama yang kayak gitu. Ya, kalau kita emang nggak sanggup, ya kita sama orang-orang ahli ibadah, kita berlomba-lomba sama orang yang ahli taubat, gitu. Agar kita jangan sampai kalah, pada di dunianya kalah, akhiratnya kalah. Ya. Terus yang keempat kata Nabi, hayataka qabla mautika, hidup ente sebelum datang mati. Kumpulin tuh manfaat buat kita, kumpulin manfaat yang kira-kira kita manfaat sama orang lain, kita kumpulin tuh yang sebelum kita nanti mati gitu. Kalau udah mati kita kan nggak bisa jadi amal soleh, nggak bisa. Kali nanti anak kita, bini kita itu juga kalau dia ingat sama kita gitu. Kalau dia kirimin doa, kalau dia sedekahin kita, kalau enggak gitu kan. Nah itu ya. Yang kelima, faragha qabla syughlika, waktu luang ente sebelum waktu sibuk ente gitu. Jadi kalau udah Allah kasih luang kita nih banyak free-nya di dunia ini, ya udah kita kerjain maksimalin tuh gitu. Apa yang kita mau fokusin untuk ibadah, ya, kerja kita niatin untuk ibadah pahala gitu. Kita berkeluarga kita niatin karena Allah, berpahala juga. Mendidik anak, mendidik bini gitu, sekolahin anak karena Allah gitu, pahala itu. Nah sebelum nanti Allah sibukkan ente dengan datangnya kiamat, yang nanti awal tempat kita adalah kubur gitu. Kalau udah nanti di awal gerbang kuburnya udah kita kagak selamat, apalagi nanti seterusnya gitu. Tuh hadirin sekalian, nah ini ada dua hadis yang kita baca ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan kita bisa ngamalin semua.